Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan di edisi Minggu 24 Desember 2023. Bersama Slianti Risdi, kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, sepanjang tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin berhasil mengungkap 3 kasus narkoba dengan 5 tersangka yang semuanya telah melalui proses peradilan. Hal itu disampaikan Kepala BNNK setempat saat gelaran press release akhir tahun 2023 bersama awak media di Kota Seribu Sungai. Sejak Januari hingga Desember 2023, Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin berhasil mengungkap 3 kasus narkoba dengan 5 tersangka. Sedangkan barang bukti yang disita total ada 33 gram sabu. Pengungkapan kasus pertama dilakukan pada April 2023 dengan 1 tersangka berupa barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,98 gram. Selanjutnya penangkapan kembali dilakukan pada Juni 2023 dengan tersangka 3 orang dan barang bukti seberat 4,4 gram sabu. Terakhir yakni pada bulan Agustus 2023, BNNK kembali berhasil mengamankan 1 tersangka dengan barang bukti sebanyak 25 gram sabu. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala BNNK Banjarmasin AKBP Wuryantono usai menggelar press release bersama awak media di Banjarmasin Senin 18 Desember. Itu total tersangka tuh berdasarkan data yang kita dapatkan ada 4 tersangka. Ada 4 tersangka. Jumlah keseluruhan saya lihat dulu ya. 33 gram. Itu hasil ada laporan dari masyarakat atau seperti apa? Nah, tentunya semua yang kita lakukan upaya penegakan hukum itu ada dasarnya informasi dari masyarakat. Sehingga kita melakukan penyelidikan, sehingga kita melakukan upaya paksa terhadap pelaku. Dan kita indikasikan bahwa yang bersangkutan adalah pengedar narkoba. Sudah diputus semuanya? Dalam proses peradilan. 1 masih dalam proses peradilan. Nah, target yang sudah diberikan itu 2, kita sudah 3, artinya itu adalah salah satu sudah melebihi target lah. AKBP Wuryantono menjelaskan dari semua penegakan hukum itu bermula dari adanya laporan masyarakat dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan yang bersangkutan adalah pengedar narkoba. Muhail, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, selain ungkap kasus narkoba, BNNK Banjarmasin juga mencatat jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Selain melakukan tindakan hukum dalam memberantas peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin juga melakukan layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Untuk layanan rehabilitasi di sepanjang tahun 2023 ini, terbilang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Pasalnya jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi pada tahun ini hanya 36 orang, sedangkan di tahun 2022 lalu, angkanya mencapai 47 orang pecandu narkoba. Subkoordinator Rehabilitasi BNNK Banjarmasin, Eka Fitriani menilai, berkurangnya jumlah rehabilitasi tersebut lantaran gencarnya sosialisasi yang dilakukan, termasuk membentuk intervensi berbasis masyarakat yang merupakan perpanjang tangan dari BNN. Dalam IBM itu kita mengangkat atau menugaskan agen pemulihan. Nah, di agen pemulihan itu sebagai mitra BNN yang nanti di wilayah mereka itu yang akan menemukan penyalahguna. Jadi di situ mereka misalnya ada yang terindikasi penyalahguna, mereka langsung ke IBM, ke agen pemulihan. Jadi di situ dulu layanannya. Jadi mereka itu tercover juga dengan dibantu dengan P2M, itu ada kegiatan ketahanan keluarga. Nah, dari situ, jadi mungkin dari situ penyalahgunanya berkurang. Sementara itu, salah satu ketua IBM Pelambuan, Hendri Purwanto menjelaskan
Pelabuhan salah satu wilayah yang marak dengan penyalahgunaan narkoba. Namun seiring dengan dibentuknya IBM dari BNN, berangsur-angsur penyalahgunaan narkoba di wilayahnya mulai bisa dikendalikan, tentunya melalui berbagai langkah pendekatan dan juga sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus. Makanya kan dari pihak BNN kita dibentuk IBM, Interfaksi Berbasis Masyarakat, yang lebih dekat ke masyarakat. Jadi mereka setelah kita jelaskan nih sosialisasi kami tentang cara penjagaan seperti ini, cara penggunaan seperti ini, akhirnya mereka nerima. Tapi dari sekian banyak beberapa tadi ada juga yang nolak. Maklum lah kan, apalagi di daerah khusus pasti banyak penolakan. Kita lewat aja sudah ditolak. Hendri mengaku wilayahnya banyak remaja yang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba lantaran dilatar belakangi oleh sejumlah faktor seperti masalah keluarga dan lingkungan. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, guna mempelajari permasalahan perlintasan hewan ternak khususnya sapi betina yang belum cukup umur dan kerap diperjualbelikan oleh peternak, Komisi 2 DPRD Kalsel melakukan studi komparasi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 2 DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan kembali melakukan studi komparasi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat Senin 18 Desember tadi. Studi ini dalam rangka mempelajari permasalahan perlintasan hewan ternak, khususnya sapi betina, yang belum cukup umur namun kerap diperjualbelikan oleh peternak. Ketua Komisi 2 Imam Suprastowo mengungkapkan ini untuk mendalami proses bagaimana mengatasi perlintasan hewan ternak, khususnya sapi betina. Meski diakui saat ini Pemprov Kalsel sudah melakukan perbaikan dan pembangunan checkpoint atau pos pemeriksaan dalam menekan peredaran sapi betina keluar daerah. Namun hal itu tampaknya belum bisa berjalan maksimal, mengingat wilayah Kalsel merupakan daratan sehingga cukup menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan. Ini terbukti dengan banyaknya sapi betina dari Kalsel yang dijual oleh peternak pada musim tertentu yang berhasil lolos dari pengawasan, padahal Kalsel sedang giat-giatnya berupaya menambah populasi sapi. Sementara ini kita masih banyak mendatangkan sapi dari luar daerah seperti dari NTB dan Sulawesi, terutama untuk memenuhi kebutuhan daging pada hari-hari besar keagamaan. Bahwa di Kalimantan Selatan banyak sekali mengambil ternak sapi dari NTB. Dan kita ingin belajar dari NTB bagaimana cara mengatasi perlintasan hewan ini, karena kita juga sudah melaksanakan perbaikan dan pembangunan checkpointnya. Cuman di sana kan semua darat, baik ke Kalteng maupun ke Kaltim itu darat semua. Permasalahannya apa? Permasalahannya tadi pada saat-saat tertentu kita lengah, sapi lewat. Maksudnya sapinya apa, Pak? Sapi yang dari Kalsel itu mestinya yang untuk bakalan betina maupun yang sudah produksi itu tidak boleh dijual keluar provinsi. Tetapi karena kelengahan kita juga ini bisa keluar dari provinsi Kalimantan Selatan. Nah, inilah yang kita selalu perdalam, kita pelajari bagaimana teknis daripada untuk mengatasi perlintasan ternak keluar dari provinsi Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan Selatan sekarang sedang giat-giatnya melaksanakan penambahan populasi dari sapi. Kalau untuk Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi menjelaskan, sebagai daerah penghasil sapi juga sangat memproteksi, bahkan tidak pernah memberikan rekomendasi pengeluaran sapi betina. Sapi betina merupakan mesin penghasil generasi sapi di kemudian hari. Kalaupun ada sapi betina yang dijual, tetap ada pembatasan kuota dengan persyaratan yang diatur melalui Perda NTB nomor 4 tahun 2020 tentang pengaturan tata niaga ternak dan produk ternak.
NTP sendiri gimana Pak? Kami juga sama Pak. Yang sapi betina itu tidak pernah kami keluarkan dari NTP. Kami proteksi betul karena kami sadar betul itu adalah mesin penghasil untuk generasi sapi yang berikutnya. Cara memproteksinya Pak? Kami tidak ada mengeluarkan kuota sapi betina keluar dari NTP. Yang kami keluarkan adalah sapi jantan potong. Kami keluarkan jantan bibit, ada juga kami keluarkan betina tapi sangat-sangat terbatas. Secara regulasi bagaimana? Secara regulasi kita atur pakai peraturan gubernur penetapan tentang kuota yang keluar. Kemudian di NTB ini diuntungkan oleh bentang alamnya sendiri, beda dengan Kalimantan Selatan yang merupakan satu daratan. Kalau kami dibatasi oleh laut, sehingga pergerakannya keluar provinsi NTB itu masih lebih gampang untuk kami pantau dan monitor. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, peringati Hari Ibu ke-95, Gatri Warakalsel kunjungi RSC Sambang Lihum. Tetaplah bersama kami.